Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 270, bertemu Rosie lagi. Memukul. Hailey, yang makin lama makin terlihat seperti wanita bangsawan, menamparkan Ryan Dun dengan keras. Hanya setahun yang lalu, Hailey masih seperti gadis muda di depan Ryan. Setelah 3 kali menikah, Hailey makin mirip Camden. Dia akan menamparkan siapapun yang dia mau. Hailey memang tumbuh sekitar 1,5 cm lebih tinggi pasca persalinan, yang merupakan waktu ajaib bagi banyak wanita untuk tumbuh lebih tinggi. Dia berdiri di depan Ryan dengan aura mendominasi dan berseru, bahkan jika keluarga Camden terpuruk, kami tidak akan membiarkan orang sepertimu mengejek kami. Minggir sekarang. Ryan menatap Hailey dan berteriak kesal, dasar jalang, beraninya kau memukulku. Keluarga Camden sekarang bangkrut. Bagaimana kau masih bisa bersikap sombong? Kau mungkin tidak punya uang sebanyak aku sekarang. Hailey mendengus dingin dan bertanya, jika kau pikir kau lebih kaya dariku, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Keluarga Camden memang bangkrut dan terlibat dalam banyak tuntutan hukum, tetapi Hailey masih punya uang. Ada sejumlah uang misterius di rekening Hailey yang tidak diketahui siapapun di keluarga Camden. Itu adalah 150 juta dolar yang diberikan ayah kandung Leah kepadanya. Yo, siapa yang memamerkan kekayaannya? Oh, jadi itu menantu perempuan kita yang baik. Tiba-tiba, 2 orang lagi berjalan di lorong. Mereka tak lain adalah orang tua Tyler, Leonard Collins dan Rosie. Jordan melihat mereka berdua melalui kamera pengawas. Sudah lama sejak dia melihat mereka. Rosie mengenakan gaun ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Ia tetap cantik dan anggun seperti tahun lalu. Hailey agak malu melihat mereka juga. Lagi pula, dia pernah menikah dengan Tyler, dan mereka adalah mantan mertuanya. Leonard berjalan mendekat, penuh dengan rasa jijik, saat dia melihat Hailey bersikap sombong. Hailey, keluarga Camden sudah berakhir dalam kesulitan seperti ini. Kenapa kamu masih saja sombong? Istri saya sudah bertanya kepada keluarga Husli tentang hal itu, dan mereka mengatakan bahwa Anda tidak mendapatkan 1 sen pun dari perceraian Anda dengan Caiden. Beraninya Anda bersaing dengan Ten Dun dalam hal kekayaan. Apa yang kau miliki sekarang selain anak Jordan? Oh, benar, anaknya adalah seorang anak perempuan, bukan anak laki-laki, yang membuatnya semakin buruk. Kudengar di keluarga terpandang, ahli waris perempuan tidak memenuhi syarat untuk mewarisi aset apapun. Hah, kamu benar-benar hebat. Kamu berhasil melahirkan sepasang anak kembar yang lahir dari ayah yang berbeda. Aku sangat bersyukur Tyler tidak menikah denganmu lagi. Tampaknya Leonard dan Rosie juga datang untuk mengejek keluarga Camden, sama seperti Ryan. Pada pernikahan Tyler dan Hailey sebelumnya, Hailey mengatakan pada Tyler bahwa dia tidak ingin menikahinya dan kemudian melompat ke pelukan Jordan. Itu benar-benar aib bagi keluarga Collins. Terlebih lagi, karena Hailey, keluarga Collins turun pangkat dari keluarga kaya menjadi keluarga kelas 3. Ketika Hailey melihat keduanya, dia tidak berani bersikap terlalu sombong karena dia tahu dia dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia berkata, Paman Leonard, Bibi Rosie, karena keluarga kita sudah tidak ada hubungan keluarga lagi dan kalian tidak diundang ke pesta menyambut kelahiran anak-anakku, mengapa kalian datang? Leonard membentak, kami di sini bukan untuk menghadiri pesta. Kami di sini untuk mencari Jordan. Jordan, yang sedang duduk di lantai atas, terdiam sesaat ketika mendengar kata-kata itu. Mencari Jordan. Apa yang kau cari dari mantan suamiku? Tanya Hailey. Leonard mulai gelisah. Sudah lama aku tidak menghubungi anakku. Aku ingin bertanya pada Jordan apakah dia telah membunuh anakku, Tyler. Jika dia membunuh anakku, aku akan melawannya sampai mati. Hailey mengerutkan kening dan berkata, apa pentingnya bagi mantan suamiku jika putramu tidak bisa dihubungi? Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi pada putramu, apakah kau mampu menghadapi mantan suamiku? Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Rosie berkata, Hailey, kami tidak pernah ingin berhadapan dengan Tuan Stelle, dan kami tahu kami tidak bisa. Kami hanya ingin bertanya kepada Tuan Stelle apakah dia tahu di mana putraku. Sejujurnya, Tyler baru saja menjadi ayah bagi sepasang anak perempuan dan laki-laki. Mereka berusia 2 bulan, dan kami berusaha menyampaikan kabar itu kepadanya. Jordan sedikit terkejut mendengar bahwa Tyler telah menjadi seorang ayah. Di dalam ruangan, Salvatore agak bingung. Itu tidak benar. Bukankah Tyler Collins sudah dikebiri oleh kita? Pablo berkata, tidakkah kau mendengar ibu Tyler mengatakan bahwa anak-anaknya lahir 2 bulan lebih awal daripada putra Tuan Jordan? Anak-anaknya pasti sudah dikandung sebelum itu. Salvatore terkekeh dan berkata, kalau begitu, Tyler Collins cukup beruntung. Setidaknya, dia punya 2 anak, tidak seperti Caiden Husli. Haha, dia tidak akan pernah punya anak lagi seumur hidupnya.
Jordan memandang Rosie melalui kamera pengintai dan tidak dapat menahan diri untuk mengingat saat-saat Rosie bernyanyi untuknya sepanjang malam. Sejak saat itu, Jordan tahu bahwa wanita ini pemberani dan banyak akal dan dia jelas bukan wanita sederhana. Dia memperkirakan bahwa anak-anak Tyler kemungkinan besar juga merupakan hasil pengaturan Rosie. Jordan berkata kepada Pablo, "Pablo, kamu bilang kamu menangkap Tyler di Thailand. Apa yang dia lakukan di sana?" Pablo berkata, dia tampaknya sedang mempersiapkan diri untuk menjalani operasi penggantian kelamin, dan dia telah memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya di sana. Hahaha, benarkah? Salvatore tertawa. Jordan berkata, telepon Tyler lagi dan beritahu dia bahwa dia adalah ayah dari 2 anak. Ya. Meskipun Jordan telah menghukum Tyler, dia masih bersimpati terhadap orang tua Tyler saat dia melihat mereka hari ini. Oleh karena itu, dia ingin membantu mereka. Di dalam aula, Hailey berkata, Jordan tidak ada di Orlando. Kalau tidak, menurutmu apakah jamuan makan hari ini akan sepi sekali? Memang, Jordan kini menjadi pengusaha paling terkenal di dunia bisnis. Jika ia menyelenggarakan pesta baby shower untuk anak-anaknya, jutaan orang pasti akan berlomba-lomba untuk menghadirinya. Rosie mengeluarkan 2 angpau dan berkata, kalau begitu, bolehkah kami makan di sini sebelum berangkat? Ini kenang-kenangan kecil dari kami untuk putra dan putri Anda. Dia tidak menyangka Rosie telah menyiapkan hadiah uang untuk anak-anak Hailey. Hailey mengambilnya dan berkata, silakan buat diri kalian nyaman. Terima kasih. Rosie tak kuasa menahan diri untuk berjalan ke arah kedua anak itu lagi dan melirik mereka, ini putramu, kan? Menurutku dia sangat mirip dengan Tuan Stelle, terutama matanya. Jordan membeku sesaat setelah mendengar apa yang dikatakan Rosie. Wanita yang mengagumkan. Aku bahkan tidak bisa menyembunyikannya darinya. Ketika Hailey mendengar hal itu, dia juga sangat terkejut karena dia tidak menyangka Rosie akan bisa mengetahuinya meskipun mereka masih bayi. Tentu saja, bayi laki-laki itu milik Jordan, tetapi tujuan dari acara baby shower hari ini adalah untuk menunjukkan bahwa bayi perempuan itu milik Jordan. Hailey berkata, Bibi Rosie, nama belakang anakku adalah Camden, bukan Stelle. Kalau Jordan mendengarmu mengatakan bahwa anak itu mirip dengannya, dia mungkin akan marah. Rosie segera meminta maaf, maaf, aku salah. Rosie tidak berani bicara omong kosong lagi dan duduk di meja bersama Leonard. Setelah mereka berdua tiba, para tamu datang untuk memberikan hadiah, tetapi mereka kebanyakan hanya membawa hadiah untuk Leah dan bukan untuk Luke. Mereka jelas ada di sana untuk Yordania. Akan tetapi, mereka pergi setelah memberikan hadiah, dan tak seorang pun tinggal untuk makan atau minum karena takut menyinggung Jordan. Sekarang, semua orang tahu bahwa keluarga Camden telah membuat Jordan marah, dan acara baby shower diadakan oleh keluarga Camden hari ini. Oleh karena itu, mereka akan menentang Jordan dengan menghadirinya. Keluarga Camden mengadakan 2 acara baby shower, satu di sore hari dan satu di malam hari. Namun, tamu yang hadir masih sangat sedikit. Jordan memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki beberapa orang yang datang untuk memberikan hadiah, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Melihat waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, keluarga Camden pun berkemas. Mereka bersiap meninggalkan hotel, mengakhiri perayaan. Namun, Yordania tidak memperoleh apapun. Mungkinkah pesta baby shower keluarga Camden tidak akan menarik perhatian pria itu? Mungkinkah dia tidak peduli apakah Hailey sedang mengandung anaknya atau tidak? Ketika Jordan tengah merenungkannya, telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan dari Profesor Gunn dari Pusat Tes Paternitas di New York City Medical College.